Apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Ada satu desa di Tiongkok yang bernama Dusun Tongpan di daerah pegunungan Kabupaten Rong'an di daerah otonomi Guangxi. Dusun ini dulunya dikenal sangat miskin. Akibatnya mayoritas warga desa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari penghidupan di luar. Dan di sana hanya menyisakan 6 orang tetua adat di desa tersebut. Namun semuanya kemudian berubah berkat dukungan pemerintah setempat yang telah merevitalisasi desa tersebut dengan mengembangkan pariwisata. Akhirnya warga yang tadinya bekerja di luar dusun kembali pulang untuk mengembangkan wisata tamasya di kampung halamannya. Selain itu, mereka juga bisa mulai berbisnis menanam pohon anggur. Hasilnya, pada tahun 2018 yang lalu, warga Dusun Tongpan sudah bebas dari kemiskinan, bahkan kini sudah makmur. Contoh ini hanya salah satu dari sekian banyak desa yang telah berkembang di Tiongkok. Tentu kita bertanya-tanya, apa rahasia Tiongkok bisa begitu pesat mengembangkan daerah pedesaan menjadi makmur dan sejahtera? Mari kita cari jawabannya. Jurnal Barata. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah keberhasilan dari kebijakan pemerintahan Tiongkok dalam mengembangkan desa. Letak kunci keberhasilan dari program ini yaitu di mana ternyata setiap desa mengambil strategi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Pengklasifikasian kebijakan dan penerapan kebijakan secara bertahap sehingga hasil implementasi program ini pun terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita ketahui populasi masyarakat pedesaan di Tiongkok kurang lebih mencakup separuh dari total populasi di Tiongkok, yakni sekitar 45% atau 600 jutaan jiwa dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Sehingga mereka diketahui memiliki standar dan sarana hidup yang variatif lantaran kehidupan mereka tentu jauh berbeda dengan kehidupan perkotaan di Tiongkok. Populasi yang begitu banyak inilah yang membuat pemerintah Tiongkok harus kerja ekstra keras untuk mewujudkan modernisasi ala Tiongkok. Dan untuk mewujudkan modernisasi tersebut, pemerintah Tiongkok telah mendorong revitalisasi menyeluruh di setiap pedesaan dan memperkokoh dasar pertanian secara berkelanjutan. Caranya adalah dengan menerapkan program penghidupan kembali pedesaan hijau. Program ini bertujuan merenovasi sekitar 10.000 desa terpadu dan mentransformasi sekitar 1.000 desa diantaranya menjadi contoh kemakmuran di segala bidang. Program ini sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2003 saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Komite PKT Provinsi Zhejiang. Program ini kemudian dilanjutkan olehnya setelah menjabat sebagai Presiden Tiongkok. Dan hasilnya setelah diimplementasikan selama 20 tahun, tepatnya pada tahun 2023 lalu, program ini akhirnya membawa dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan warga desa Tiongkok. Seperti yang dirasakan oleh pedesaan di Provinsi Zhejiang, yang mana lingkungan alamnya akhirnya membaik secara menyeluruh. Dan berkat program tersebut sudah ada sekitar 2.170 desa unggulan dan lebih dari 3 juta pedesaan telah dibangun di provinsi tersebut. Selain itu, yang juga merasakan hasil dari program tersebut adalah penduduk desa Sikasok
di Tibet. Peternakan domba menjadi satu di antara sejumlah industri pedesaan yang meniupkan kehidupan baru di desa tersebut. Hasilnya, kini pendapatan per kapita tahunan penduduk desa itu melebihi 20.000 yuan atau sekitar 43,5 juta rupiah. Pemerintah setempat juga diketahui telah menyiapkan model untuk basis penanaman sayuran seperti 48 rumah kaca di area seluas 3,33 hektar. Dan selama musim sibuk, basis penanaman tersebut bisa mempekerjakan lebih dari 20 warga desa. Kini, basis desa tersebut menjadi pemasok sayuran terbesar untuk puluhan toko kelontong dan restoran di Tibet. Maka dari itu, Tibet kemudian berencana akan melaksanakan sekitar 1.327 proyek revitalisasi pedesaan pada tahun 2023 lalu dengan perkiraan investasi sebesar 14,67 miliar yuan atau sekitar 31,9 triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut tentu bertujuan untuk mempromosikan pengembangan beragam sektor di daerah pedesaan seperti lahan pertanian berstandar tinggi dan peternakan. Ada pula contoh lainnya seperti pedesaan di kota Changzhou di Provinsi Hebei yang terletak di daerah pesisir Laut Bohai, yang mana pedesaan di sana sejumlah besar lahan pertaniannya dalam kondisi salinitas yang tinggi dengan produksi biji-bijian yang cukup rendah. Itulah mengapa pada tahun-tahun belakangan ini lahan alkali setempat telah ditanami dengan jenis gandum yang anti alkalinitas dan anti hama, sehingga berangsur-angsur berubah menjadi lumbung gandum. Karena itu, Presiden Xi khusus mendatangi Changzhou untuk mengetahui penanaman gandum anti kekeringan dan anti alkalinitas itu, serta keadaan hilirisasi industri setempat pada bulan Mei tahun lalu. Berdiri di hadapan hamparan tanaman gandum, Presiden Xi Jinping berpesan bahwa di seluruh negeri terdapat sekitar 100 juta hektar lahan alkali. Di antaranya 33 juta hektar lahan cocok untuk menanam padi atau gandum. Artinya, jika ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka hal itu akan memiliki arti yang cukup signifikan bagi perluasan areal tanah garapan dan menjaga ketahanan pangan Tiongkok. Inilah contoh desa yang kami maksud sebagai kunci keberhasilan tadi, di mana setiap desa harus tahu terlebih dahulu keunggulan dari daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah akan dengan mudah mengklasifikasi kebijakan apa yang cocok untuk diterapkan dalam merevitalisasi desa tersebut. Hingga saat ini, Tiongkok sudah secara akumulatif membangun sekitar 180 hektar industri pedesaan yang memiliki keunggulan masing-masing di tiap daerah dengan nilai seluruh rantai industri menembus 4,6 triliun yuan atau sekitar 10 kuadriliun rupiah untuk memberikan manfaat terhadap 10 juta kaum petani. Beijing pada tahun lalu misalnya juga diketahui telah mengajukan program revitalisasi desa pada tahun 2027 mendatang. Kota tersebut berencana akan membangun sekitar 100 desa percontohan revitalisasi pedesaan dengan industri yang kuat, pedesaan yang indah, dan petani yang makmur. Proyek ini telah dirintis di beberapa daerah di pinggiran kota Beijing. Desa Tangchuang yang terletak di Kecamatan Taihu, distrik Tongzhou misalnya, adalah salah satu desa pertama yang ditetapkan sebagai desa percontohan program revitalisasi pedesaan. Desa Tongchuang hanya berjarak sekitar 7 menit berkendara dari Universal Studios Resort Beijing dan dikenal sebagai Bed and Breakfast Village di sekitar Universal Studios Resort Beijing.
Mengetahui wilayahnya begitu strategis, Desa Tangcuang lantas memanfaatkan keuntungan ini dengan secara gencar mengembangkan industri homestay pedesaan, sehingga mendorong lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi penduduk desa. Saat ini sudah terdapat sekitar 132 rumah tangga di desa tersebut yang 90 diantaranya tertarik untuk mengembangkan bisnis homestay. Hal ini telah menarik investasi sebanyak lebih dari 60 juta yuan atau 130 miliar rupiah yang secara langsung menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 80 penduduk desa. Program penghidupan kembali pedesaan hijau ini sepertinya telah menjadi sebuah kata sandi yang mendorong revitalisasi kawasan pedesaan di Tiongkok. Dengan program ini, petani menjadi semakin kaya, kehidupan mereka menjadi lebih baik dari hari ke hari dan merasakan keuntungan nyata dalam revitalisasi pedesaan. Karena itu, dengan bertolak dari sumber daya dan potensi masing-masing daerah, serta dengan rajin bekerja, maka program revitalisasi pedesaan pasti akan berjalan lancar untuk mendorong modernisasi pertanian dan pedesaan dalam rangka pembangunan modernisasi Tiongkok. Demikian Jurnal Barata. Saya Iksan Prawira, terima kasih. Demikian Jurnal Barata.